Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Islamic Center Samarinda, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Sekolah Islam SD dari mulai TK, SD Al-Quds dan SMP Al-Quran Asqalan. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu wali murid, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini mendapatkan keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita ini menjadi para penghafal Quran. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tus'alu kamu bapak, ibu-ibu semua akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati, nikmat pikiran, nikmat tangan, nikmat kaki. Tapi nikmat yang paling besar yang mengalir sesudah kita mati adalah nikmat waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak yang soleh inilah yang sekarang susah kita menjaganya. Ibu saya dengan ibu sekarang itu jauh lebih berat ibu sekarang menjaga anak-anak. Betul? Ibu saya dulu hanya mengawal kepala saya dari satu TVRI. Sekarang setiap orang www internet, di dalamnya ada judi online. Dapat uangnya dari mana? Pinjol, pinjaman online. Kalau dia sudah mulai akil balik, dari mana? Seks online. Mohon maaf, beribu maaf, ini kenyataan. Teman saya Ustadz razia handphone di sekolah, ditangkap handphone, dipanggil ibunya. Ini anak ibu sudah kurang ngajar, anak ibu handphonenya nggak betul, anak ibu sudah kelewatan batas. Ngamuk kawan saya. Mohon maaf Pak Ustadz, kata istrinya datang, itu handphone suami saya. Bapaknya aja tidak bisa terkendali, apalagi anak-anaknya. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan ini kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, ternyata kenakalan bapak. Waspadalah. Kalau bapak handphonenya mulai di password, hati-hati bu.
Kenapa pakai password? Takut anak-anak kita mah. Apa passwordnya? Ulang tahun pernikahan kita. Kalau ada bapak-bapak yang model begini, ketakutan sama ibu, insya Allah bapak ini kalau mati tidak kena azab kubur. Kenapa? Karena sudah terlalu azab di rumah. Ibu yang menjaga, mestinya ibu dijaga oleh bapak. Dari mulai rambut ibu, pakaian ibu, aurat ibu. Tapi sekarang kenyataannya, ibu punya beban. Tidak hanya menjaga anak, menjaga suami lagi. Betul Bu? Banyak yang ngaku. Tapi insya Allah beban orang Samarinda ringan. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah terdaftar di SD Al-Quds. Jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tamat TK hafal juz amma. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah ke langit ketujuh. Tamat TK hafal juz amma. Saya cuman pesan kalimat pendek. Tamat TK hafal juz amma. Ini Ustadz dapat dari mana? Anak saya tamat TK hafal juz amma. Mizyan Hazik Abdillah, waktu pulang ke rumah saya suruh baca amma yatasaalun. Tes baca, waktu itu masih TK. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Meleleh air mata saya menengok dia baca juz amma. Enggak nengok Quran, hafal. Anak belum SD, masih TK sudah hafal juz amma. Seakan-akan saya sedang ditegur Allah. Hai Abdul Somad, kau bisa ceramah tablik akbar di Islamic Center Samarinda. Abdul Somad, kau bisa ceramah di stadion ratusan ribu orang. Tapi kau belum tentu bisa membuat anak TK hafal juz amma. Karena saya pernah diundang di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Satu pun anak TK nggak ada yang peduli. Saya pun pembukaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Mereka sambil senggol bahu ketawa. Saya udah mulai putus asa. Ini kalau saya teruskan sampai 5 menit 10 menit hilang harga diri saya ini. Akhirnya Allah kasih ilham ke saya, panggil pawangnya. Saya panggil ibu kepala TK. Ibu kepala TK, bisa selamatkan harga diri saya? Datang ibu kepala TK, langsung dia berdiri di depan semua anak-anak. Tepuk anak soleh. Selesai. Ternyata semudah itu guys. Abdul Somad, kau boleh ceramah di stadion, kau bisa tausiah di tanah lapang, tapi kalau untuk mendidik anak-anak, itu adalah bagian kami. Kata TK Al-Quds Samarinda. Allahu Akbar. Ini Ustaz sudah nyebut 2 kali. Memang dia setiap 5 menit sekali disebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz Abdul Somad nggak ikut ngajar. Ustaz Abdul Somad nggak pernah masuk kelas. Ustaz Abdul Somad tidak pernah membetulkan tajwid, idgham, gunnah, qalqalah, ikhfa. Ustaz Abdul Somad tidak pernah meluruskan hafalannya, tidak pernah mentasmik mendengarkan bacaannya. Tapi giliran wisuda yang dipajang giliran jangan tepuk tangan dulu, masih banyak ini, masih banyak. Giliran wisuda yang diminta foto bersama di belakang tadi. Anak TK sudah siap, anak SD sudah siap,
anak SMP sudah siap. Ustaz Abdul Somad tinggal datang, senyum, foto. Foto itu akan dicetak sebesar pintu dan dipajang di setiap rumah-rumah orang Samarinda, Kalimantan Timur. Setiap tamu yang akan melihat di ruang tamu seperti melihat kucing Anggora. Apa kelebihanmu Abdul Somad? Kau tidak pernah menunjukkan hafalan, kau tidak pernah mendengarkan mentasmi hafazan, kau tidak pernah mengajar mereka di kelas. Kenapa engkau yang dipajang gambar dan datang mewisuda anak-anak kami? Itulah cara orang Samarinda menyelamatkan Abdul Somad. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu Abdul Somad itu? Cuman ceramah aja, tablik akbar kesana kemari, mana santrinya? Kamu belum ke Samarinda. Nanti kalau kamu ke Samarinda, kamu akan lihat di setiap rumah, di setiap ruang tamu ada gambarku di sana. Datanglah ke Samarinda. Allahu Akbar. Kira-kira di antara bangunan Masjid Islamic Center Samarinda ini, yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling hebat, tanya Pak Ketua, Pak Awang, yang paling hebat dari bangunan ini adalah pondasi yang miliar habis uang itu belum nampak lagi bangunannya. Ini yang di dalam, yang pondasi. Tiang pancang ditanam ke dalam, dia memang tidak kelihatan. Yang kelihatan yang mana? Yang kelihatan adalah kubahnya. Begitulah agaknya bangunan Masjid Islamic Center. Pondasi yang ditanam, yang menyangga bangunan, yang menjadi dasar utama. Itulah guru-guru penghafal Quran. Mereka tidak kelihatan, tapi kubahnya yang di atas itu yang kelihatan. Jadi kubah itu, inilah dia Abdul Somad yang kelihatan. Nih dinding yang paling kuat di dalam, batu kerikilnya. Kenapa batu kerikilnya bisa lengket? Semennya. Kenapa tidak roboh? Besinya. Kerikil, semen, besi di dalam. Dia tidak kelihatan. Yang tampil keluar adalah marmernya. Semua melihat, Masya Allah, tabarakallah. Padahal bangunan yang paling kokoh adalah di dalam. Ini tidak nampak mana ustadz, mana ustazah yang mengajarkan anak kita pagi petang. Dari pagi ibu belum bangun, mereka sudah datang mengajar anak-anak ibu. Malam bapak sudah tidur, mereka masih mengulangkan hafalan. Mereka tidak tampil ke depan. Hati mereka tulus, suci, ikhlas. Mereka takut riba, mereka takut sum'ah, mereka takut ujub, mereka takut riya. Maka mereka pajang Abdul Somad di depan. Abdul Somad ini kalau di akhirat nanti, ini pahala ceramahnya sudah habis, diambil viewer, follower, dan subscriber. Tapi masih ada harapan. Harapan dari mana? Dari ustazah dan ustadz. Mereka akan mendoakan Abdul Somad insyaallah. Amin ya rabbal. Begitu cara saya merayu mereka supaya mau mendoakan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tanya Ustaz Taufik, kenapa acaranya tidak dibuat di Al-Quds? Kenapa acaranya tidak dibuat di Askolan? Mohon maaf Pak Ustaz. Kenapa? Tanahnya masih ngutang. Mesti dibayar 10 miliar. Janji waktu 5 tahun. 5 tahun mesti dibayar 10 M. Kalau mau tanah ini dibebaskan. Sudah berapa tahun Ustaz? Sudah mau habis Pak Ustaz. Mereka yang berutang, jantung saya yang berhenti berdetak. Kita doakan para ustadz kita sehat walafiat, supaya bisa berlanjut anak-anak kita belajar. Bapak boleh buka handphone, ibu boleh buka Google, tulis buta huruf Al-Quran di Indonesia. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Kalau ada 100 anak,
72 orang nggak bisa baca Quran. Kalau ada 1000 anak, 720 orang nggak bisa baca Quran. Kalau ada 1.000.000 anak, 720.000 orang nggak baca Quran. Itulah kalau yang wirid Yasin mulutnya aja bergerak. Turjaun, fayakun. Itu tidak terjadi di Samarinda. Kenapa? Karena di Samarinda jangankan ibunya, jangankan bapaknya, anak SD-nya saja hafal 12 juz Al-Quran. Tadi nama-namanya sudah dipajang. Fulan 10 juz, fulan 12 juz, fulan 3 juz, fulan. Itu baru anak-anaknya, apalagi bapaknya. Kalau nggak percaya, tes bapaknya. Itu baru anaknya, anaknya yang dilahirkan, ibunya nggak tahu juga. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustadz, saya nggak ngaji Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, tapi saya mau balas dendam, sakit hati saya nggak bisa baca Quran. Anak saya mesti hafal Quran. Saya serahkan ke SD Al-Quds. Allahu Akbar. Begitu. Ini banyak orang tua sekarang. Saya ini orang kampung Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, saya nggak hafal Quran Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Jangan sampai, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Hai kepala rumah tangga, bapak rajin tahajud, rajin doa. Kalau anak istri tidak bisa baca Quran, selangkah kakimu masuk surga, selangkah juga masuk neraka. Ibu, jilbabmu panjang, mukenamu panjang. Mukena memang panjang, tapi kalau anak tidak baca Quran, maka engkau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota lain bingung, anak mau dimasukkan kemana, anak mau sekolah kemana. Tapi di Samarinda tidak ada bingung-bingung. Kenapa? TK Al-Quds, SD Al-Quds, SMP Askolan. Tamat SMP Askolan, langsung dikirim ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Tadi saya di belakang dikasih tahu, Ustadz Somad tamat SMP Askolan, sudah bisa langsung belajar di SMA Al-Azhar Mesir. Dalam hati saya sakit kali hati saya mendengar. Kenapa Ustadz sakit hati? Saya tamat SMA 96, baru bisa ke Mesir 98. 96 saya sudah tamat SMA, nggak bisa ke Mesir. 98 baru pergi ke Mesir. Lahir 77, 98, umur 21 tahun baru bisa sampai ke Mesir. Anak Samarinda tamat SMP udah ke Mesir. Siapa yang nggak sakit hati? Mendengar berita tadi, satu sisi saya bahagia, satu sisi dalam hati saya enak kali dia. Baru tamat SMP sudah sampai ke Mesir belajar. Anda ingin anak Anda tamat SMP bisa belajar ke Mesir? Jangan sampai nasibnya seperti Ustadz Abdul Somad, sudah tamat SMA 2 tahun baru bisa berangkat. Tamat SMP bisa langsung belajar ke Al-Azhar Mesir. Daftarkan segera SMP Askolan. Nanti tolong panitia videonya ini potong-potong pendek-pendek, kirim ke admin, nanti saya akan posting di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak ibu hafal Quran 30 juz, amin. Anak bapak hafal Quran 30 juz, amin. Satu hari ngulang hafalan murojaah 2 juz, berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 tahun khatam 24 kali. Ibu dapat kiriman pahala 1 bulan 2 kali khatam Quran, 1 tahun 24 kali khatam, dengan syarat anaknya hafal Al-Quran. Berapa juz Pak Ustadz anak Al-Quds ngulang 1 hari? 2 juz. Oh, kami 3 juz Pak Ustadz. Juz apa? Juz melon, juz mangga, juz semangka. Mengandung, melahirkan, meregang nyawa, tetes peluh, keringat, darah, air mata, tidak bisa dibayar dengan rumah mewah, tidak bisa dibayar dengan mobil mahal, tapi dibayar dengan penghafal Al-Quran. Mati masuk ke liang lahat, rumah mewah tinggal, mobil mahal tinggal, bacaan Al-Quran anak 1 hari 2 juz sampai ke liang lahat. Bapak cari uang, pergi pagi pulang petang, mobil mewah, duit banyak, meninggal, habis, diambil oleh mereka. Betul Bu? Dalam hatinya apa yang kalian dapatkan? Yang didapat adalah hafalan Al-Quran anak 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Doakan supaya anak Ustadz Abdul Somad menjadi para penghafal Quran. Tidak ada jalan lain. Hidup ini singkat, sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. Yang kekal abadi hanyalah hafal. Di sekolah Al-Quds dia sudah diajarkan jilbabnya panjang. Tadi saya foto dengan anak-anak ibu di belakang. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, tidak mau salaman. Ustadz berdiri di samping, mereka lewat. Kenapa? Tidak ada istilah salaman guru dengan murid, tidak mahram. Sudah seperti anak saya, nggak ada seperti dalam Islam. Pendidikan yang tegas di Al-Quds. 3, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermadhab syafi'i, akhlaknya mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kenapa Ustadz tahu 3 ini diajarkan? Karena guru-gurunya adalah sahabat-sahabat saya, senior-senior saya, dari Al-Azhar Mesir, dari Durman Sudan. Mereka kembali ke kemana nih? Ke Samarinda, ke Kalimantan Timur. Mereka tidak mau transit di Jakarta, mereka tidak mau transit di Bandung, mereka pulang ke kampung halaman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang. Ta'ifatun, ada 2-3 orang, liyatafaqahu fiddin, mereka belajar agama di Al-Azhar. Setelah selesai Al-Azhar, selesai Durman Sudan, selesai Ma'had Khartoum, mereka kembali ke Samarinda mendidik anak-anak kita. Ingat, guru, pegawai laundry, guru, ustazah, ustadz, bukan pegawai karyawan laundry. Kita bawa pakaian kotor, kita suruh cuci, setelah itu kita ambil,
Kenapa setrikanya nggak rapi? Kenapa masih bau? Kenapa masih berdaki? Salah. Guru tidak bisa kita gaji. Siapa kita yang membayar mereka? Mereka adalah orang yang menolong kita supaya selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak polisi bisa mengatur lalu lintas. Bapak TNI bisa mengatur kedaulatan perbatasan negara. Bapak arsitek bisa membangun masjid. Bapak insinyur bisa menggambar gedung yang mewah. Tapi kalau untuk mendidik yang dilakukan para ustadz dan ustazah, jazakumullahu khairan. Terima kasih yang tak terhingga kepada para ustazah, kepada para ustadz yang sudah mendidik anak-anak kami. Ibu, bapak mestinya datang ke SD Al-Quds, ke SMP Al-Asqalan untuk mengucapkan terima kasih. Seperti saya terima kasih ke guru anak-anak saya. Saya datang ke sekolah, saya haru. Saya mau mencium tangan guru yang sudah mendidik anak saya. Saya memuliakan mereka. Pas mau saya cium, enggak jadi. Gurunya perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang terbesar bukan karena kota kita tinggal di tepi sungai yang cantik dan indah. Kenikmatan yang besar bukan karena Kalimantan Timur yang kaya dengan batu bara, tapi kenikmatan yang besar ketika ada sekolah yang menjaga anak kita dari fitnah akhir zaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz bisa ruqyah? Ada yang nanya saya bisa ruqyah. Mau jawab nggak bisa, malu. Saya bilang bisa. Tolong ruqyah anak saya Pak Ustadz. Anaknya laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Kenapa anaknya? Anak saya dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam nggak berhenti nembak musuh yang nggak. Di kamarnya ada layar besar, di kamarnya ada pistol besar, internet nggak putus, wifi. Siapa yang memberikan layar besar? Kami Pak Ustadz, bapak ibunya. Siapa yang memberikan kamar besar? Kami Pak Ustadz. Siapa yang memberikan internet non-stop 24 jam? Kami Pak Ustadz. Siapa yang menyuruh dia? Nggak melarang. Kami yang membiarkan dia Pak Ustadz. Dia nggak mandi, dia nggak makan, dia nggak sholat. Terus sekarang dia begini, siapa yang salah? Ustadz. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Anak-anak ini fitrah, suci, bersih. Siapa yang merusak anak? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, bapaknya, ibunya. Yuhawidanihi, merubah anak jadi Yahudi. Yunasiranihi, menjubah anak jadi Nasrani. Yumajjisanihi, merubah anak jadi Majusi. Anak ini tulus, anak ini bersih, anak ini murni. Yang merusaknya adalah bapak dan ibunya. Ustadz jangan marah-marah. Ini bukan marah. Ini kalau nggak gini suaranya, ini suaranya menggema ini. Itu makanya saya suaranya pelan-pelan. Kalau cepat-cepat nanti seperti orang komodo. Bapak ibu saudara, mudah-mudahan semua anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari ganja, selamat dari lem kambing. Kok lem kambing Pak Ustaz? Anak-anak pergi ke toko bangunan, beli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup lem kambing, ditempeleng sama Pak Kapolsek, kelepak. Apa kata dia sambil bergoyang? Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya takut pada Allah. Mabuk lem kambing otaknya. Hai bapak-bapak penjual lem kambing, dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalau ada anak-anak beli lem kambing, tolong tanya dulu surat izin pengantar dari mana. Jangan jual lem kambing sembarangan. Kalau ada anak-anak bawa botol
beli bensin, jangan kasih. Kenapa? Dia akan hirup mabuk pertama. Ini yang saya ceritakan ini ada atau tidak ada? Ada. Anak laki-laki dibawa anak perempuan, dibawa nonton, dibawa jalan, karaoke, disuntikkan pil penenang dari bawah. Botolnya tidak dibuka, botolnya tetap utuh. Minuman kaleng disuntik, fly, terbang ke neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah, fitnah akhir zaman luar biasa. Dulu laki-laki kalau mau ketemu perempuan kapan? Laki-laki mau ke surau, perempuan mau pergi ke pasar, berselisih di jalan, suratnya diletakkan di celah ketiak. Ustaz tahu dari mana? Tonton film Zainuddin dan Hayati. Begitu susahnya orang zaman dulu. Satu hari nunggu perempuan keluar rumah. Rumahnya rumah tinggi, rumahnya rumah kayu. Ambil lidi, jolok dari bawah. Kalau ada laki-laki menjolokkan lidi dari celah kayu di bawah, itu zaman dulu artinya miss call. Zaman sekarang alat komunikasi canggih, tahu namanya, cari di FB, nampak gambarnya, kirim message. Hai anak-anak, ya gimana bunyi kucing? Gimana bunyi kambing? Be. Gimana bunyi ayam? Kuku. Gimana bunyi buaya? Hai. Hancur anak-anak kita. Tapi kalau dia dididik agama, dia diajarkan baca Quran, dia dibacakan oleh guru-guru, dibacakan ayat Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Ustaz nunjuk mana? Itu ayat di atas. Oh, itu ayat Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dibacakan Al-Qur'an, tapi kabar tentang Al-Quds tidak semuanya membahagiakan hati. Saya berbicara dengan guru-guru Al-Quds, sebagian beritanya membahagiakan saya. Anak kami hafal Quran, alhamdulillah. Tamat TK juz amma, masya Allah. Tamat SD 12 juz, tabarakallah. Tamat SMP diterima di Mesir, Allahu Akbar. Gedungnya minjam Pak Ustaz. Minjam gedung siapa? Ada orang baik ngasih gedung pinjam. Sampai kapan? Sampai batas yang tidak ditentukan. Artinya bisa kapan saja diusir Pak Ustaz. Allahu Akbar. Saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, tapi saya insya Allah bisa menyampaikan tausiah. Nampaknya saya menyampaikan tausiah di Masjid Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. Tapi insya Allah video ini direkam, akan ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua, dimanapun berada, rakyat jelata, penguasa, orang kaya, insya Allah akan menolong sekolah Islam Al-Quds Samarinda ini, insya Allah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Saya lihat ada kresek lewat, detak jantung saya tiba-tiba nggak normal. Ternyata kresek lewat ini duitnya mau dibelikan pembebasan tanah, mau dibelikan semen untuk kelas, mau dibelikan. Saya mau setelah tabligh akbar ini
orang Samarinda, orang Balikpapan, orang Kalimantan Tengah, orang Kalimantan Timur, orang Kalimantan Utara, orang Papua, orang Timur, orang Barat berdatangan ke Al-Quds insyaallah. Amin. Mereka akan datang ke Al-Quds bertanya, mana tanah yang mau dibebaskan, mana kelas yang kurang, mana asrama. Mereka pun nanti akan nelpon saya, assalamualaikum Ustaz Somad, alhamdulillah setelah tabligh akbar kemarin banyak yang nelpon, banyak yang datang ke Al-Quds Pak Ustaz. Mereka datang bantu? Enggak, nanya aja Pak Ustaz. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang nggak bawa uang bisa dimasukkan ke kresek itu, gelang, anting, rantai, gelang kaki, gigi emas. Nah, langsung ada QRIS barcode, langsung scan. Langsung scan. Yang mau scan langsung ke leher saya bukan juga. Naik ke atas scan. Di atas 100 juta. Langsung scan. Nah, scan. Nanti pulang dari sini, ini bawa tempelkan ke rumah makan. Semua yang makan scan. Apa untungnya bagi Ustadz Somad? Apa untungnya kalau Al-Quds ini besar, santrinya 1000 orang? Amin. Saya dapat amal jariah mengalir ke kubur saya. Saya tidak hafal Quran, saya bukan orang alim, tapi saya ingin dapat pahala. Ibu bukan penghafal Quran, bapak tidak hafal Quran, tapi ingin dapat pahala seperti penghafal Quran. Caranya mudah, bantu pesantren sekolah agama Al-Quds. Insya Allah anak-anak yang terus belajar TK, SD Al-Quds, SMP Askolan, pahalanya mengalir. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, pahalanya mengalir untuk yang sudah meninggal. Dan untuk kita juga. Libur sekolah, anak-anak ulang tahun, bawa anak ke sana, makan bersama santri, tunjukkan tentang kelas dan asrama. Itu akan menjadi bekal kita nanti menghadap Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai tausiahnya jam 4, sekarang sudah jam 5 kurang 10. Walaupun saya tadi dikasih kursi duduk, saya tetap berdiri, mau merasakan gimana rasanya kesemutan setelah berdiri 1 jam. Tapi insya Allah kesemutan ini akan menjadi berkah nanti di hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal. Lisan berzikir, hati bersyukur, pikiran senantiasa khusyuk kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk saudara kita yang sudah berinfak dan bersedekah, mudah-mudahan diberikan balasan kebaikan dunia akhirat. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang baik-baik, yang perlu kerja diberikan buka pintu rezeki, dibukakan pintu hati untuk menghafal Quran. Kita bacakan untuk semua kebaikan ini Al-Fatihah.